Apa kunci-kunci rizki selain usaha? Karena kebanyakan kita itu kalau bicara rizki ya usaha, melamar kerja. Ada banyak ternyata kunci-kunci rizki. Yang pertama, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang menyebabkan rizki tersendat itu dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya hamba, kata Nabi SAW, dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka antum istighfar, mohon ampun sama Allah. Keluar nanti habis sholat isya, hilang sandal anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini bukan karena acara makan bersama, tapi kita berkumpul di tempat ini karena sama-sama dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Sama-sama ingin menjadi insan yang bertakwa. Karena sejatinya gak ada gunanya kita beramal, tidak ada manfaatnya kita berbuat kebajikan kalau tidak dibarengi takwa. Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Sayang kalau kita capek-capek meninggalkan kesibukan kita, datang ke rumah Allah ini namun tidak didasari takwa. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nabi kekasih Allah beramal soleh yang dibangun rumah Allah, beliau mengatakan, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau Maha mendengar dan Maha tahu. Maka semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan semua kebaikan. Beliau telah menjelaskan buat kita segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan hidup kita menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Beliau manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Semoga kita dijadikan pengikutnya yang setia dan dimatikan di atas agama Allah. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, siapa yang sedang seret rezekinya? Nah, Masya Allah, ada banyak yang seret rezekinya. Iya, kita jujur jamaah, jujur. Datang ke pom bensin, kok naik? Astagfirullah. Biasa dapat 1 liter, sekarang nggak sampai 1 liter.
Ana baca juga bis-bis Patras Bungurasih ke Jember sepi kata dia. Kenapa orang-orang pada tidak melakukan perjalanan? Ada orang-orang yang susah, tapi nggak semuanya. Ada orang-orang yang seneng, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang pertengahan, mau dibilang kaya, hampir kaya, mau dibilang miskin, ya udah miskin. Kayaknya lebih banyak yang kayak gitu. Ada yang miskin banget, yang kita perlu datang ke tempat dia, supaya antum yang sedang kesusahan bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kalau ngelihat yang lebih kaya, yang ada tambah susah, tambah seneng, tambah susah. Makanya sering ana sampaikan ya, bagaimana seorang muslim itu harus dekat dengan orang miskin. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar sallallahu ala nabiyina wasallam, "Ausani khalili bisab'in." Aku dikasih wasiat oleh kekasihku dengan 7 perkara. Di antaranya, ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan hanya cinta, dekat sama mereka. Datang ke rumahnya, lewat rumahnya, berbagi kepada dia. Kemudian beliau juga berwasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala an, wa ausani an andura ila man huwa asfala minni. Dan dia memberikan wasiat kepada aku agar aku melihat kepada yang di bawahku, supaya enggak susah. Karena kita lihat dunia ini tempat pamer, tempat berbangga-banggaan. I'lamu, Allah mengatakan, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau. Antum lihat orang main bola, serius jamaah dia jamaah. Lari sana, lari sini. Mas, iki perak dolen mas. Iya. Dia serius untuk permainan, main-main untuk ibadah. Banyak yang kayak gitu jemaah. Ketika ibadah cepet-cepetan. Kehidupan dunia gitu. Wazina, perhiasan. Orang ingin berhias. Coba kita lihat. Sebagian orang itu malu kalau bajunya podo. Loh, kok podo rapiku? Dia itu tidak kepingin gitu loh. Kepingin lain, kepingin tampil lebih bagus ya, seperti itu. Dan tempat berbangga-bangga. Kenapa kita dikasih wasiat supaya dekat sama orang miskin? Supaya nggak kena penyakit berbangga-banggaan. Itu kehidupan dunia. Banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan harta. Mau dibawa kemana? Banyak-banyakan anak. Berapa anaknya? Baru 12. Langsung down kita. Anak cuma 2, ini 12. Kita kadang-kadang di grup para ustadz. Ada satu mengatakan, alhamdulillah anak punya anak yang ke-17. Masya Allah. Hadhil hayat dunia. Dan kita lihat
Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Kalau keinginan semua kepingin jadi orang kaya, siapa yang kepingin jadi orang miskin? Coba angkat tangan. Masya Allah, kayaknya nggak ada jemaah. Yang miskin kepingin berubah, yang kaya kepingin tambah kaya. Ada orang kaya, anak kayaknya kebanyakan duitnya. Tidak ada jemaah. Yang ada, yo opo bisa nambah itu uang dia aja. Siapa yang ngatur rezeki? Apakah pemerintah Republik Indonesia mengatur rezeki rakyatnya? Tidak. Yang mengatur rezeki itu Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah rahimakumullah, ada yang ingin punya anak. Ini bicara rezeki. Ada yang sudah punya anak kepingin nambah anak. Ada yang ingin anak laki-laki. Ya Allah, anak-anak perempuan semua Ustaz. Kapan ya punya anak laki? Tak lihat istri anak wis tuwe. Apa harus? Ada yang kepingin. Kita lihat ada orang kepingin punya anak laki-laki. Semuanya anaknya perempuan. Ada yang kepingin punya anak perempuan. Dia ngelihat, ya Allah, lanang meneh lahir. Astagfirullah. Ada yang mandul tidak punya anak. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Jangan sembarangan ke dokter. Kadang kala ada yang berangkat ke dokter. Oh, dokter ini hebat. Semua yang ke sana punya anak. Sukses. Antum tahu di Amerika ada seorang dokter yang ternyata puluhan anak itu pakai spermanya dia. Dia proses bayi tabung ya. Ya namanya ada orang-orang yang nggak amanah. Dia datang, dokternya tahu ini spermanya nggak bisa membuahi. Tapi kata dokter itu aman, masuk. Oh, hamil, makasih banyak dok. Ternyata ditemukan itu pakai spermanya dia. Kita perlu berhati-hati. Ada jalan yang harus ditempuh. Di surat Asy-Syura ayat 49-50. Allah Azza wa Jalla mengatakan lillah mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi ini kecil jemaah dibandingkan dengan yang ada di langit sana. Itu milik Allah. Yang di langit kita melihat ada miliaran bintang-bintang. Subhanallah, ana membaca penjelasan ulama ya, yang membuat ana semakin yakin dengan kebesaran Allah SWT. Langit yang 7 lapis itu ternyata transparan. Dari satu langit ke langit selanjutnya. Bintang-bintang yang kita lihat itu tidak semuanya di langit dunia ini. Sebagian ada di tempat-tempat yang tinggi sana. Dan nanti ketika orang masuk surga, itu akan dikasih seperti orang yang paling kaya di muka bumi ini 10 kali lipatnya. Kalau cuma surga itu sebesar bumi ini, tidak cukup jemaah. Anak ya Allah, apa mungkin nanti di planet-planet itu jadi surga ya? Tapi yang jelas, luasnya surga seluas langit dan bumi. Milik siapa semua itu? Lillah. Makanya orang kalau kena musibah, apa kata dia? Inna lillah. Kita ini tidak dua apa-apa. Kita itu milik Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kita kadang-kala kepingin punya anak ya yang kalau minum kopi lewat lehernya kelihatan. Masya Allah. Dilihat, loh kok kalau minum susu kelihatannya. Kebalikannya. Dia kepingin punya anak yang putih, tapi tahu-tahu nggak putih.
Sopo anak iki? Allah yang menciptakan, jemaah. Makanya sebagian orang berpikir, saya mau cari istri yang cantik, mau memperbaiki keturunan. Ternyata anaknya melok mbay. Siapa yang mau disalahkan? Kenapa? Karena yang menciptakan itu Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, yahabu liman yasha inatha. Sebagian orang dikasih anak-anak perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'udz dzukur. Sebaliknya, ada yang semua anaknya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya Masya Allah berpasang-pasang. Masya Allah. Ana bersyukur sama Allah, ana punya anak sekarang 6. 3 perempuan, 3 laki. Tapi ada yang anaknya 9, semuanya perempuan. Siapa yang menentukan itu? Allah. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan mandul. Sebagian suami menyalahkan istrinya yang gak punya anak loh. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah ketentuan Allah. Kata Allah, innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya semua yang mengatur itu Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Kalau semua orang dikasih rizki tanpa batas. Nih kita bicara rizki sekarang. Yang seret rizkinya, yang tersendat-sendat rizkinya. Kalau semua orang itu dikasih kekayaan seperti Elon Musk. Mas Elon. Iya, dikasih harta kayak Mas Elon. Kira-kira ono sing ngaji ndak? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadi" di surat Asy-Syura ayat 27. "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi fil ardi li'ibadihi la baghaw fil ardi." Apabila Allah membentangkan rizki buat hamba-hambanya, pasti mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Akan bertindak melampaui batas. Karena harta itu ada efek samping buruknya. La baghaw fil ardh. Terus kata Allah, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rizki itu dengan kadar yang sudah Allah kehendaki. Ono takrani. Maka kita lihat subhanallah ada orang yang di PHK. Pada waktu dia kerja dia dapat gaji 5 juta. Di PHK dia berpikir, ya Allah, ana mau makan apa Pak Ustaz? Tahu-tahu sekarang jadi pengusaha, omsetnya 500 juta. Siapa yang menentukan itu? Allah. Antum di PHK pun dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berbaik sangka sama Allah yang sedang seret rizkinya, yang sedang tersendat-sendat, padahal bulan depan bayar kontrakan, Ustaz. Apa kata Allah? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mengetahui secara detail tentang kondisi hamba-hambanya. Allah tahu antum sedang susah. Terus ya, siapa yang kasih rizki? Allah kan? Ya udah kau minta sama Allah. Datang sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita perlu punya iman yang membuat hidup kita tidak menderita. Apakah orang kaya itu berbahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin itu berbahagia? Belum tentu. Tergantung kondisi imannya.
Ketika seorang beriman bahwasanya rizki itu sudah ditetapkan ketika kita berumur 120 hari. Kita waktu berumur 120 hari dikirim malaikat di perut ibunda kita jemaah, masih janin. Dikirim malaikat, dicatat ajalnya, dicatat rizkinya, dicatat dia syaqiyun au sa'id, menderita atau berbahagia, masuk surga atau masuk neraka, itu dicatat. Ketika kita tahu itu, terus tugas ana cuma berusaha. Makanya kalau cari rizki, cari istri. Kalau cari rizki, cari istri. Kalau cari istri yang soleha. Yang antum kalau pulang ke rumah tidak membawa apa-apa, sang istri mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh iya, ini istri bertakwa jemaah. Ini istri bertakwa. Dia nggak marah-marah sama antum. Dia beriman kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah musibah ketika suami nggak bawa apa-apa? Antum jangan marah. Antum kayak anak mati aja. Enggak, Mas. Anak yakin. Pokoknya antum sudah berusaha maksimal, ya udah. Berarti kita puasa hari ini. Nabi SAW kadang kala pagi kepingin sarapan. Datang ke rumah istrinya. Ada yang bisa dimakan, kata Nabi SAW. Kata istrinya, ada air, cuma makanan gak ada. Nabi mendidik istri-istrinya mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku berpuasa. Itu jamaah. Bagaimana tatkala rizki antum tersendat-sendat, amalan antum bertambah. Pahala antum tambah banyak. Ketika antum kerja, sibuk, antum kadang-kadang nggak bisa ngaji. Sejak ana di PHK, Ustaz, alhamdulillah ana selalu di soft pertama, Ustaz. Alhamdulillah, jangan nikmat. Yang antum tidak merasakan itu kecuali ketika di PHK. Bayangin bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun, atau lau ya'lamun nas, ma fin nida was-saffil awal." Kalau orang-orang tahu pahala menjawab adzan datang ke rumah Allah ya. Kemudian pahala shaf pertama la atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatanginya walaupun merangkak jalan, berangkang. Sekarang antum bisa datang di shaf pertama. Ada sebagian kita yang nggak pernah di shaf pertama selama hidupnya. Tapi ada sebagian yang selalu di shaf pertama. Masya Allah. Dia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, ana selalu di shaf pertama. Karena memang di masjid ana satu shaf yang sholat Ustaz. Jadi dia itu selalu mau telat shaf pertama tetap. Kita melihat ada masjid-masjid kayak gitu jemaah. Ya Allah, enak ya kalau punya masjid yang cuma satu shaf ya. Jadi walaupun telat shaf pertama. Subhanallah, itu orang-orang pada nggak ngerti pahala yang Allah berikan. Maka tatkala rizkimu tersendat-sendat, yang pertama engkau harus beriman kepada Allah dengan takdir. Itu salah satu rukun iman. Nggak akan sempurna iman antum. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Sebagian kita kalau sedang sukses, apa yang dia katakan? Subhanallah Ustaz ya, memang gak sia-sia usaha anak. Oh, antum sukses ini takdir loh. Loh, bukan usaha anak. Berapa banyak orang yang berusaha kayak antum gak sukses? Antum pernah lihat, antum pernah merasakan orang mancing jemaah. Mancing di kolam yang sama, dengan umpan yang sama. Yang satu seret. Oleh meneng, antum perbaiki, lempar lagi, dia narik lagi, masya Allah kata dia. Apa masalahnya? Usaha dia, ketakwaan dia, lah takdirnya dia.
Maka di sini jangan sampai antum ketika sukses antum lupa dengan takdir. Yang antum ingat usaha, perjuangan, sekolah, ilmu, pikiran. Oh enggak, itu takdir Allah kasih sama antum. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka berimanlah antum. Ketika susah pun beriman. Sebagian orang kalau susah, iya, kayaknya memang takdir, Ustaz. Anda kemarin sukses bukan takdir. Enggak, Ustaz, itu memang Anda berjuang, Ustaz. Jemaah, tolong beriman. Kita beriman bahwasanya Allah telah menetapkan segala-galanya. Kemudian ketahuilah bahwa rizki dan ajal itu berbarengan. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah, rizki ana dapat minum air. Tadi ana khutbah Jumat. Pas khutbah kedua, pas duduk, ana cari air. Kok dah ono banyu ya. Betul loh jemaah. Aduh, memang takdirnya. Itu takdir, itu bicara rizki jemaah. Masa Anda mau marah-marah sama panitia? Enggak, sudah memang kayaknya takdirnya Ustadz nggak dapat air. Sabar Ustadz. Ya. Kadang-kadang Ustadz itu perlu diingatkan. Bicara rizki dan ajal itu bersamaan. Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad amartukum bihi. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan aku sudah perintahkan kepada kalian. Walaysa syai'un yuqarribukum minan nar wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga, melainkan aku sudah larang kalian untuk melakukan. Lalu beliau mengatakan, wa annar ruhal amin qad nafahata fi ru'i. Jibril, dia telah menghembuskan di jiwaku. Apa yang dihembuskan Jibril jiwa Nabi SAW? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Lan tamut. Tidak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah lengkap. Loh Ustaz, ya apa dia mati Ustaz, ninggalkan 10 miliar Ustaz? Iya, bukan rizki dia 10 miliar itu. Rizkinya dia itu sudah habis. Makanya dia mati. Antum pernah melihat ya atau merasakan kondisi orang yang sakit parah tahu-tahu sadar, sehat, di ICU. Ana kemarin jagain mertua di ICU beberapa hari ya. Nanti ketika kita di luar nunggunya jamaah, kalau sudah ada panggilan itu jamaah, semua yang nunggu itu diem jamaah. Sopoy. Oh fulan. Kalau sudah dipanggil itu mereka bersegera masuk ke ruang ICU, tahu-tahu yang keluar jenazah. Allahu Akbar, mati. Ada kemarin yang keluar pindah kamar, seneng keluarganya pindah kamar, masya Allah, ibunya kepingin apa, kepingin ini itu, dikasih semuanya, habis gitu mati. Ada rezeki yang belum nyampe kepada dia, dia harus sadar. Kalau ditetapkan rezekinya ada 5 sate kambing, belum dia makan rezeki, maka dia harus bangkit dari pingsannya atau komanya. Dia makan, setelah itu mati. Ada yang minta jus ya ma, ketika bapaknya sadar, bapak kepingin apa? Jus jeruk ya? Iya bismillah. Dibelikan jus jeruk, dikasih ke orang tuanya, beberapa sendok dikasih, habis gitu bapak mati. Karena ada jeruk yang tertulis dalam catatan dia, belum dia habiskan. Yang tersisa
Fatarikuhu linnas, punya orang yang tersisa itu. Makanya banyak orang menimbun harta bukan milik dia. Dia cuma kerja capek, taruh lagi, taruh lagi. Punya siapa Pak? Punyaku. Kata anaknya, belum tentu Pak. Belum tentu. Wallahi cuma ada anak yang bapaknya sakit, dia pikir, kok bapak kita mati ya. Ngomong sama keluarganya, nanti kira-kira dikuburkan di mana bapak ini? Tapi masih sakit ini, sudah musyawarah. Tahu-tahu bapaknya sehat. Loh, kok waras? Subhanallah jemaah, berapa banyak anak yang mati duluan? Masya Allah. Yang mati duluan sebelum bapaknya. Ada bapak yang mengantarkan anaknya ke kuburan, nguburkan anaknya. Kenapa? Semua punya ajal dan punya rizki. Antum pernah melihat ada orang Masya Allah, bapaknya ini kaya raya, sukses jamaah. Ketika anaknya masih kuliah, sekolah, ketika anaknya sudah bekerja masing-masing, tahu-tahu rizki bapaknya ini berkurang. Bukan berkurang sebenarnya. Selama ini itu rizki anaknya, cuma lewat bapaknya. Ada kejadian di Surabaya, anda dengar cerita itu. Ada satu orang piara anak yatim ya. Sampai akhirnya anak yatim itu dinikahkan sampai besar. Lalu bapaknya meninggal. Bapak asuhnya ini meninggal dunia. Dibagilah warisan, kaya raya bapaknya. Dibagilah warisan, yang anak yatim ini kan gak dapat warisan. Sudah gak dikasih sama anak-anaknya, gak dikasih. Sudah, subhanallah jemaah. Ternyata yang rizkinya banyak itu anak yatim itu. Jadi kaya raya dia. Anak-anak yang dapat warisan ini bangkrut semuanya. Supaya kita sadar, tatkala kita pegang uang banyak belum tentu rizki kita. Ini punyanya anak, ini punyanya ini, punyanya itu. Karena semua sudah ditetapkan. Terus apa kata Nabi SAW ketika menyebutkan manusia tidak akan mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Maka antum jangan takut. Selama kepala antum masih bergerak-gerak berarti masih punya rizki. Ada satu orang mengatakan, antum kalau nggak bisa makan, bertamu ke rumahnya teman. Anda punya fulus ya, datang, assalamualaikum habis isya. Kadang-kadang temennya, afwan nggak terima tamu, belum rizki. Datang ke rumah kawannya, subhanallah jamaah. Wallah jamaah, kalau bicara rizki ini benar-benar antum sudah ditanggung rizkinya. Kemudian kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kalau sudah antum punya keimanan, rizki ditetapkan berbarengan dengan ajal, maka berbuat baiklah dalam mencari itu rizki. Disuruh nyari sama Nabi SAW, bukan disuruh tidur. Jangan pernah berpikir karena sudah ditetapkan rizki berarti anda tinggal nunggu. Iya, antum tinggal nunggu tapi dengan usaha. Nabi SAW mengatakan fa'ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai kena penyakit istibta'. Istibta' rizq itu tadi rizkinya tersendat-sendat. Ya Allah, kapan anak punya rumah ya? Kapan anak punya mobil? Kapan anak punya motor? Kapan? Dia mulai merasakan kok lambat ya. Fulan lu wis ganti meneng motore, ana belum ganti-ganti. Jangan sampai perasaan lambatnya rizki, kata Nabi SAW, anta tulubuhu bima'asillah, akhirnya engkau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Berapa banyak orang karena rizkinya lambat, lama nggak punya rumah, dia akhirnya menggunakan sistem riba, motor riba, nikah utang riba juga jamaah. Ada yang seperti itu. Jangan sampai, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'at. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan.
Maka berapa banyak orang yang kaya raya tapi tidak mendapat manfaat dari hartanya. Nggak dapat manfaat. Antum pernah lihat tukang sayur? Ada tukang sayur di sebuah pasar ini jamaah. Dia itu buka pakai amben jamaah. Di depannya tokonya meracangnya orang kaya. Dia buka di sana. Tukang sayur pakai apa? Amben itu. Masya Allah. Tukang sayurnya berangkat umroh. Tukang sayurnya berangkat haji. Yang punya toko besar nggak berangkat umroh wala haji. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Berapa banyak orang nggak bisa sholat malam padahal sehat. Ini Ustaz, Masya Allah pemain bola ini Ustaz. 45 kali 2 lari di lapangan. Ke masjid tak tutup-tutup. Mau ke masjid, ke kanan, ke kiri. Padahal dilewati masjidnya jamaah. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka jangan sampai yang merasa tersendat rezekinya, akhirnya dia ambil jalan pintas. Pikirnya supaya banyak rezekinya. Yang ada bala. Ketika kita mencari rezeki dengan cara yang tidak Allah ridhai. Ahibati fillah. Rizki itu ada 2 macam. Di dalam sebuah athar yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Waqi' bin Jarrah, Ali mengatakan, "I'lam ay bunayya, ketahuilah wahai ananda, anna rizqa rizqan." Rizki itu 2. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Yang satu rizki yang engkau harus mengusahakannya. Ada rizki yang memang kita mendapatkannya dengan usaha. Allah sudah tetapkan sebab-sebabnya. Tapi ada rizki yang mencarimu. Wallah jemaah, ada orang di rumah ya, duduk di rumah, ya Allah kok kepingin martabak anak ya. Tahu-tahu tetangga, Assalamualaikum, kirim martabak. Ya Allah, itu rezeki yang mencarimu. Makanya kadangkala antum dapat pulsa nyasar. Loh, siapa kirim pulsa? Itu rezeki yang kita tidak mencari. Tapi ada satu orang jemaah, tahu-tahu masuk ke rekeningnya beberapa miliar jemaah. Langsung ditangkap KPK. Padahal dia nggak tahu, dia nggak sampai masuk lah. Dia ya ada uang masuk ke aliran dana yang tidak jelas. Tapi yang jelas ada rezeki yang mencari. Yang kita kalau bicara usaha nggak bisa diusahakan gitu. Rezeki yang mencari seperti hadiah. Rezeki yang mencari kita ya. Warisan. Antum bisa nyari warisan ya mah. Anak bapak kok miskin ya, anak mau pindah bapak aja cari yang kaya. Tidak bisa. Dan subhanallah ada orang yang ingin bapaknya panjang umur. Tapi ternyata bapaknya meninggal dunia. Ada kemarin cerita kawan yang satu dapat warisan 30 M. Masih SMA mungkin jemaah. Itu rizki yang mencarimu. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum nggak pernah membayangkan, kok bisa anda dapat uang ini? Ana biasanya kalau sudah uang itu habis ya mah, mikir, sopo deh utang ya. Kita mau nagih gitu loh jamaah. Ini uang kita. Kita datang ke rumah orang itu, dia juga nggak punya uang, nggak bisa bayar. Ngomong apa kita? Berarti ya mungkin bukan rezeki ana. Bahkan ada yang sampai mati orang itu nggak bayar utang. Ya bukan rezeki antum sudah. Uang itu kadang-kadang. Ahibati fillah. Apa kunci-kunci rizki selain usaha? Karena kebanyakan kita itu kalau bicara rizki ya usaha, melamar kerja. Ada banyak ternyata
kunci-kunci rezeki. Yang pertama, beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara yang menyebabkan rezeki tersendat itu dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sesungguhnya hamba, kata Nabi SAW, dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka antum istighfar, mohon ampun sama Allah. Keluar nanti habis sholat isya, hilang sandal anak Ustaz ya. Oh ya. Antum akan menyalahkan orang yang mencuri. Yang mencuri salah. Coba antum berpikir, kenapa kok sandalnya ana ya? Padahal ini lebih bagus dari punya ana. Seharusnya punya dia yang hilang itu. Mungkin salah malingnya. Tidak salah malingnya. Benar ngambil sandal antum. Dosa. Beristighfar, mohon ampun sama Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jamaah, isya. Sudah, kita dengarkan azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, perbanyak istighfar. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalian istighfar, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah. Kita punya banyak dosa. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan air hujan yang deras yang bermanfaat buat kalian. Ada air hujan yang menyebabkan banjir. Rizki itu hilang. Banjir di mana kemarin? Di Pakistan kalau nggak salah jamaah ya. Untuk dapat melihat bagaimana rumah-rumah, hotel-hotel, mobil-mobil, sawah-sawah habis. Tapi kalau kita rajin istighfar, Allah kirim hujan yang bermanfaat. Kemudian Allah akan kasih harta. Jadi orang yang bertobat kepada Allah, mohon ampun sama Allah, wa yumditkum bi amwal wa jannat, dikasih taman-taman, kebun-kebun, villa-villa. Wa yaj'al lakum anhar, Allah bikinkan buat kalian sungai-sungai. Allahu Akbar jemaah. Istighfar. Duduk, sekali duduk istighfar 100 kali. Itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kita itu kalau melaksanakan perintah kadangkala mudah, tapi menjauhi larangan sulit. Padahal yang namanya takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sebagian kita yang udah hijrah, udah belajar, merasa dia udah bertakwa. Padahal kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kau mau jadi orang bertakwa, jauhi yang haram-haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Sebagian kita berpikir ahli ibadah itu yang selalu baca Quran, yang selalu di shaf pertama. Oke, itu termasuk orang ahli ibadah. Tapi yang paling ahli ibadah adalah orang yang meninggalkan yang haram-haram dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan tadi kita udah bacakan ayatnya di surat At-Talaq ya. Surat At-Talaq ini biasanya orang kalau mau bercerai itu bingung masalah masa depannya. Gimana nanti anak-anak. Ada seorang perempuan, dia sudah diceraikan 3 kali sama suaminya, kemudian suaminya balik lagi, si istri tetap mau karena urusan fulus, padahal udah nggak boleh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena sebagian kita itu sudah kadung seperti nyusu jemaah. Yang nyusu di perusahaan, yang nyusu di kantornya, dia berpikir ya sudah dari sini, anak kalau keluar dari sini nggak bisa hidup, nggak bisa makan. Seorang perempuan berpikir anak cuma ibu rumah tangga Ustaz. Kalau anak diceraikan, bagaimana hidup anak? Kemana Allah yang selama ini memberikan rezeki kepadamu? Engkau dulu belum bisa apa-apa di perut ibundamu, Allah kasih rezeki. Engkau belum bisa berjalan, belum bisa ngomong, belum bisa bergerak, Allah kasih rezeki. Kok sekarang sudah besar, sudah bisa berusaha, bingung. Kadangkala tadi imannya lemah. Bertakwa kepada Allah, jangan bergantung sama suami. Ketika suami menceraikan, ya kalau memang kau masih cinta, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada suami yang diceraikan, ada istri yang diceraikan suaminya, alhamdulillah, anak kepingin pisah mulai bien. Ada jemaah. Tapi ada istri yang beranggapan itu musibah, dia cerai sama suami. Maka dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat sama Allah, yang kasih rezeki Allah bukan suaminya. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat kerjanya. Ketika antum di PHK, dikurangin gajinya, antum tenang. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Yang kasih rezeki Allah bukan tempat ini. Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal. Tawakal yang sebenarnya, tawakal itu artinya percaya dan menyerahkan. Menggantungkan serta menyandarkan kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Kepada Allah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar. Kita ini kadang-kala masih bersandar kepada uang kita. Aman, si ono duit. Masih ada mobil, masih ada ini, masih ada ini. Namanya tawakal sama Allah itu berlepas dari semua ketergantungan. Usaha, upaya hanya sebab. Kalau Allah tidak menakdirkan, nggak bisa jemaah. Kita lihat kalau Allah ingin menghabiskan harta manusia, Allah bakar rumahnya. Berapa banyak kita melihat satu kampung terbakar jemaah. Itu cuma sebab. Maka hendaklah kita berserah diri sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar tawakalnya sama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pernah lihat burung punya ATM? Atau punya kulkas? Ini burung berangkat ke toko sap beli kulkas barusan. Lihat, ada jemaah. Dan jumlah burung itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Kadangkala orang mau menghalangi burung dari rezekinya. Untuk melihat di sawah, mana umprit itu jemaah, sama orang diusir lagi. Yang tukang usir tidur jemaah, burungnya makan. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu berangkat dari rumahnya di pagi hari. Pagi hari wis rame burung itu jemaah. Makanya kalau antum mau bertawakal seperti burung, pagi hari udah bangun, udah baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Habis gitu bismikallahumma mutu wahya. Ya ndak. Habis gitu bangun kerja. Ada orang habis baca doa itu tahu-tahu bismikallahumma amutu wahya. Ya gimana Ustaz, ana di PHK Ustaz. Lu bangun antum. Cari usaha seperti burung, keluar pokoknya. Pokoknya keluar. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mendidik umatnya untuk berangkat ke hutan. Cari kayu engkau, berangkat sana. Makanya kalau antum lihat ada orang-orang yang nyari botol-botol, itu kayak burung. Dia nggak tahu dapat apa nggak botol hari ini. Ya Allahu a'lam. Dia datang, dia buka tempat sampah. Oh, dah ono. Dia buka lagi. Dah ono. Allah akan kasih rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang pagi hari dia nggak tahu mau makan apa, nggak tahu burung. Yang penting berangkat. Tapi pulang kenyang burung itu jam. Kalau masih punya rezeki burung itu kenyang. Tapi kita lihat ada anak-anak burung yang sudah rezekinya habis. Tahu-tahu mati di mana? Di rumahnya. Bapak ibunya ditangkap. Ya sudah, ini kehidupan. Tapi engkau bertawakal seperti burung. Bukan berarti nggak boleh nyimpen uang, boleh nyimpen uang, nggak ada masalah. Tapi hatinya tidak bergantung kepada simpananmu, tapi bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, fokus ibadah. Niatkan ibadah. Antum bekerja pun niatkan ibadah, usaha niatkan ibadah. Orang yang fokus ibadah jamaah, semua diniatkan untuk mengabdi kepada Allah, Allah akan mudahkan rezeki. Dan antum lihat. Kemudian yang kelima, berangkat haji dan umroh. Loh Ustaz, ana ini tersendat-sendat berangkat haji atau umroh. Yang punya rezeki berangkat haji. Ini kan wajib haji. Berangkat engkau haji. Jangan takut uangmu habis karena haji. Karena sebagian orang sekarang ini kalau mau haji bayar berapa jemaah? Kalau yang reguler itu 40 juta. Kalau yang plus ya ada yang 12.000 ya. 12.000 US dollar ya. Kalau yang furoda yang tahun ini bayar langsung berangkat bisa sampai 20.000 US dollar. Wah, kayak 300 juta. Oleh lah Avanza.
Kadang-kala orang itu berpikir, betul, itu uang itu seakan-akan habis jemaah. Dia setorin, hilang uang itu. Nggak akan kembali. Oh, itu pembuka rezeki. Jangan takut. Setelah haji punya rezeki, berangkat umrah lagi. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji dengan umrah. Umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabar hadis. Sesungguhnya dua amalan ini bisa menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Dulu pernah ada yang beranggapan orang yang haji berulang kali itu ya haji apa? Haji setan atau apa? Pernah ada ungkapan seperti itu. Enggak benar. Berangkat haji lagi. Tapi tolong hajinya yang mabrur. Haji mabrur itu di antara tandanya dia itu ketika pulang suka berbagi kepada orang lain. Suka menyebarkan salam. It'amut ta'am wa ifsya'us salam kata Nabi SAW. Tapi kalau orang berangkat umrah, berangkat haji, tetangganya kelaparan, oh ini nggak benar ini. Haji yang benar itu menghapuskan kefakiran dan kekufuran. Ana masih ingat jemaah orang Madiun apa orang Kediri ya. Ketika ana wawancarai, ana tanya sama dia waktu itu ana jadi jadi reporter radio di Medina itu. Ana tanya, Bapak udah berapa kali haji Bapak? Alhamdulillah Pak Ustadz 3 kali. Kalau antum lihat wajahnya, lihat pakaiannya, ya Allah, nggak pantas gitu loh jemaah. Kalau dikatakan dia orang kaya, dia ngomong Alhamdulillah sudah 3 kali Ustadz. Saya tanya semuanya plus Bapak? Iya plus Ustadz. Ya apa ceritanya kok tertarik untuk haji lagi? Dia ngomong ketika anak haji pertama sama istri, anak ngomong sama istri, nanti kalau kita punya rezeki, kita bangun masjid aja ya, kata dia. Oh iya mas, insya Allah. Pulang Ustadz haji itu alhamdulillah usaha kita sukses, kita punya rezeki, kita bisa bangun masjid Ustadz. Habis gitu dikasih rezeki lagi sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita daftar haji lagi. Pas haji kedua, anak ngobrol sama istri, nanti kalau punya rezeki mau apa kita? Insya Allah kita ngaspal jalan di kampung yuk, supaya orang-orang enak jalannya. Pulang haji kedua Ustaz, Masya Allah dikasih rezeki lagi sama Allah Ustaz. Kita aspal jalan di kampung, Allah tambahin rezeki kita, daftar lagi. Yang ketiga kali. Itu kalau antum yakin. Tapi ada orang yang perhitungan, Ustaz, ini kalau buat modal usaha diputer, piara sapi ini mati kabeh. Kadang-kadang orang berpikir itu dia ingin uangnya bagaimana bertambah. Berangkat haji itu, berangkat. Itu termasuk pintu rizki, kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi jangan hanya berpikir kita keluar duit Ustaz. Kalau usaha kan masih memungkinkan akan kembali. Antum berangkat haji, antum investasi buat akhirat antum. Niatkan buat akhirat, tentunya dihapuskan dosa ya. Insya Allah rezekinya ditambah sama Allah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Udah tahu tuh kita hadisnya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimah. Yang ingin diluaskan rizkinya, yang ingin rizkinya enggak tersendat-sendat, enggak seret, silaturahim. Yang ingin dipanjangkan umurnya, silaturahim. Apa silaturahim itu? Silaturahim itu, jemaah, apa silaturahim? Nah, siapa yang tahu? Nah, hubungan, ya menghubungkan keluarga. Ada hadiahnya jemaah. Oh, no masjid ya jemaah. Seakan masjid ya. Didoakan, mungkin kurang silaturahim masjidnya. Nah, silaturahim itu seperti disebutkan Bapak tadi. Menyambung atau berbuat baik sama kerabat. Berbuat baik sama kerabat kita, bukan sama sahib. Ada yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, kita saudara sesama umat Islam. Tapi ada al-rahim, al-arham. Itu kerabat kita yang satu mbah, satu kakek. Antum coba cari. Anak ini sudah lama nggak ke paman ana umpamanya. Anak ini sudah lama nggak
ketemu sepupu ana, wala WA dia, wala apa, silaturahim. Malam ini yang belum punya grup WA, bikin grup WA. Grup WA satu kakek, dari bapak, dari ibu. Gunakan itu kesempatan untuk berbuat baik sama kerabat kita. Walaupun cuma assalamualaikum. Masya Allah. Anak punya grup ini kadang-kala anak punya paman itu subuh-subuh cuma tulis apa? Assalamualaikum, subuh. Masya Allah. Anak lihat ya Allah ya. Paman anak kirim itu dan gunakan itu jamaah. Waktunya tanya jawab. Si turung mari ya. Urusan rezeki seret ini. Iya, bentar lagi tanya jawab 5 menit lagi jamaah tanya jawab. Nah, silaturahim berbuat baik sama kerabat. Antum cari tahu sebagian orang ini yang merantau ya ke Surabaya, di antara pintu rezeki itu merantau jamaah. Merantau, betul. Yang merantau ke sini, jangan lupa sama yang di kampung. Ustaz, bapak anak ibu anak sudah habis, sudah meninggal dunia Ustaz. Ya sudah, antum berangkat ke kampung, nyambangi paman-paman, keponakan-keponakan, sepupu-sepupu, sambangi mereka, ketemu sama mereka, lihat kondisi mereka. Oh, yang ini butuh bantuan, yang ini kayaknya perlu biaya sekolah. Itu penting jamaah, membuka pintu rezeki dan menambah waktu kita. Kebanyakan orang di kota besar itu nggak silaturahim. Apa penyebabnya? Nggak punya waktu. Nggak punya waktu Ustaz. Sibuk Anda bekerja. Antum kepingin punya tambahan waktu, silaturahim. Ditambah waktu. Dan alhamdulillah kalau bicara berbagi sekarang bisa kirim. Telepon aja bisa langsung dikirim jamaah. Sekarang antum dari sini tinggal pesan dikirim. Masya Allah, Masya Allah. Ada kemudahan. Maka silaturahim. Nggak harus berkunjung ya. Bukan bertamu. Kalau kita bisa bertamu. Tapi kalau nggak bisa paling nggak kita kirim hadiah buat mereka. Ucapan salam kepada mereka. Kemudian yang ke-7 berinfak. Bersedekah itu juga membuka pintu rizki. Karena tiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak itu ganti. Dan berikan kepada orang yang pelit itu kebinasaan. Kemudian yang ke-8, menanggung atau berinfak buat para penuntut ilmu agama. Karena pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, ana ini kerja capek, ini ana punya adik belajar terus di tempatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi engkau dapat rezeki gara-gara adikmu. Jadi ada kakak kadangkala ya, dia rela capek demi adik-adiknya sekolah, gak ada masalah. Insya Allah itu akan membuka rezeki buat antum. Antum cari anak-anak yang nggak mampu sekolah, antum tanggung, khususnya yang belajar ilmu agama jamaah. Insya Allah Allah mudahkan rezeki antum. Kemudian yang ke berapa? 9 jamaah, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Kata Nabi SAW, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian dikasih rezeki, dikasih pertolongan sama Allah, melainkan gara-gara orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang kaya nih jamaah, sebenarnya kalau nggak ada orang lemah nggak jadi orang kaya. Antum bisa bayangin ya, orang lemah, saya nggak mau jual beras sama orang kaya. Bapak, yois nandur dewi. Bayangkan orang kaya, kalau dia harus nanam sendiri. Yang piara ayam nggak akan berikan kepada orang kaya. Antum lihat yang piara ayam siapa? Orang-orang miskin jamaah. Yang kerja bersih-bersih sampah siapa? Orang-orang miskin. Negeri ini bisa bersih karena banyak orang miskin. Kita masih bisa terus menanam, bisa makan juga karena banyak orang-orang miskin. Maka berbuat baiklah kepada mereka. Kalian dikasih rezeki gara-gara mereka. Kemudian yang terakhir, berhijrah. Yang punya kesulitan di kampungnya, di tempatnya, silahkan dia pindah ke tempat lain yang lebih baik ya, untuk menuntut ilmu yang agamanya lebih baik. Jangan takut antum berpikir nanti ana makan apa di sana. Kalau niat antum benar, Allah akan mudahkan rezeki buat kalian. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab jamaah. Nah, ana mau bertanya,
Dulu ana terjebak dalam dosa pacaran. Kemudian ana ingin berhenti dari dosa tersebut dan ana menikah dengan pacar ana, tapi secara agama dikarenakan istri ana masih kuliah semester akhir. Insya Allah ana nanti akan nikah secara negara setelah istri ana selesai kuliah. Pertanyaan ana, Ustadz, bagaimana cara tobat yang benar terhadap dosa ana dahulu? Ya, jemaah, banyak dosa yang menjadi penutup rezeki kita. Ada orang yang kasih rizki sama Allah terus padahal dia berbuat dosa, itu namanya istidraj. Agar dia nggak bertobat dan mati dalam kondisi melakukan dosa. Alhamdulillah antum bertobat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama, antum harus menyesali, meninggalkan perbuat dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi. Lalu perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Insya Allah dengan cara seperti itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Bagaimana status pernikahan ana? Kalau secara agama, kalau pernikahan itu sah secara agama, dinikahkan oleh walinya, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab qabul, insya Allah sah secara agama, nggak ada masalah. Tinggal yang berkaitan dengan catatan negara ya, karena itu harus dilakukan di KUA umpamanya. Terus nikah ini mudah, jangan dibikin ruwet. Nikah itu nggak harus di gedung, nggak harus ngundang orang banyak. Walimah sunnah, nggak wajib. Antum punya rezeki, masya Allah. Kemarin pandemi itu, masya Allah jemaah, ada orang yang menikah yang hadir cuma 30 orang. Itu pun kasih nasi kotak. Alhamdulillah. Itu bisa kita lanjutkan sekarang. Jadi nikah, antum kalau nasi kotak nggak usah terlalu Ustaz nasi kotak. Ana sate Madura aja Ustaz. Iya, pulang dari masjid isya, ayo jamaah ke rumah ana, walimah, ada sate, fadol sate. Cukup jamaah. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak penting yang kadang-kala hanya untuk berbangga-banggaan. Dulu itu kalau nikah nggak ada souvenir jamaah. Sekarang antum lihat harus ada souvenirnya. Kalau nggak ada souvenirnya nggak enak sama tetangga. Apalagi kalau pulang harus ngasih apa? Besek ya, kasih besek, kasih berkat ke orang-orang itu. Kalau antum mampu silahkan, tapi nggak mampu jangan memberatkan diri. Oh apa kata orang? Biar orang berbicara. Daripada antum harus berhutang, akhirnya susah. Malam pertama ini ada malam pertama istri ini ngelihat suami ini ngelihat istrinya, Mas apa mas katanya, mikiri utang itu gara-gara kawin di awakmu. Itu kan kesian jamaah. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai. Tadi antum menikah, kalau mau ke KUA secara negara datang. Kita mau nikah resmi, cuma walimahnya ditunda nanti kalau punya rezeki, nggak apa-apa. Walimahnya ditunda kalau punya rezeki. Jadi nggak harus walimah itu berbarengan. Ada yang nikahnya tahun ini, walimahnya tahun depan. Dia lihat, loh kok sudah punya anak kata dia antum. Iya kita nikah udah tahun lalu sebenarnya, cuma kita ingin walimah sekarang. Nggak apa-apa jamaah. Ini pertanyaan kedua. Masya Allah, anak cuma dikasih jatah 3 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir berarti. Jika menunda kehamilan dengan alat kontrasepsi dengan tujuan supaya istri Anda bisa fokus skripsian agar tidak stres, mohon solusinya Ustaz. Nah, jadi menunda kehamilan atau mengatur kehamilan itu nggak apa-apa. Tapi jangan membatasi, kecuali ada sebabnya. Ada orang enggak, anak 2 anak cukup. Pak Harto berapa anaknya? Berapa Pak Harto anaknya? 5. Betul jemaah. Bung Karno berapa anaknya? Banyak mereka jemaah. Udah ada masalah rezekinya masing-masing. Jadi orang kadang-kadang berpikir 2 anak cukup. Kenapa Ustaz? Kalau banyak anaknya gimana sekolahnya nanti? Ini ada orang anaknya lahir. Ya Allah, ya oh boleh kuliah gue, anak gaji 2 juta. Ini baru lahir, nanti dia punya rizki sendiri dan tidak makan rizki bapaknya. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah mengatakan kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian juga. Supaya jangan sampai orang tuanya terbebani jemaah. Ketika dia mikir, sampai ada yang menggugurkan jemaah. Ketika ya Allah Ustaz, anak belum siap punya anak Ustaz. Kenapa? Anak masih ngontrak rumah Ustaz.
Terus kau lahir, wallahi jamaah antum tahu. Lihatlah, bukan cuma anak, antum semua merasakan. Ketika antum bujangan, antum punya apa? Ketika antum menikah, ada orang yang bujangan nggak punya mobil, rumah ngontrak. Setelah menikah, alhamdulillah punya rumah. Setelah punya anak, punya mobil. Subhanallah, anak itu bawa rizkinya sendiri. Maka jangan pernah takut. Insyaallah. Habis sudah pertanyaannya jemaah. Tapi jemaah afan jemaah, karena memang ana dikasih batasan pertanyaannya cuma 3. Yang sudah bertanya belum dijawab jangan khawatir. Insyaallah bisa. Oh bisa lagi jemaah. Masya Allah. Lanjut lagi jemaah. Bukankah kita diperintahkan untuk punya banyak anak? Punya anak banyak? Iya jemaah. Bismillah. Niatkan punya anak 20. Walaupun lahir cuma 7, alhamdulillah, tapi kan pahala niat sudah dapat jemaah. Di Jember itu ada satu orang kepingin punya anak 40 jemaah. Dia nikah beberapa wanita dia nikah ya. Kalau nggak punya anak dia ceraikan karena memang dia nikah kepingin punya anak ya. Sampai anaknya kalau nggak salah 32. Tapi bapaknya mati, nggak sampai 40. Itu rizkinya cuma 32 jemaah. Antum paling enggak separuhnya. Bagaimana sikap kita ketika takhayul khurafat di masyarakat benar-benar terjadi, namun kita disalahkan ketika kita tidak mengikuti mereka. Jamaah, ini berkaitan dengan rizki. Banyak ya tempat-tempat yang diyakini bisa memudahkan rizki. Ada yang di gunung ya, gunung apa? Gunung Kawi ya, Alas Purwo. Ada tempat-tempat, ada yang modelnya di mana? Di lautan. Mereka supaya rezekinya lancar, dia potong sapi, melarungkan kepala sapi. Coba sebelum melakukan itu, orang-orang kita ajak berpikir, apakah memang Allah meminta kita melakukan itu apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita, apakah inisiatif kita sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Apa tidak? Kalau tidak, tinggalkan jamaah. Karena sebagian berpikir kalau kita tidak melakukan ritual ini, ikannya jadi sedikit Pak Ustaz. Loh, yang ngasih makan ikan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Kadang-kala kita terpaksa mengikutinya, kita tinggalkan, kita minta maaf ya ma. Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial kadang-kala dengan mereka. Betul. Ya, kita minta maaf. Laksanakan yang diperintahkan. Berbuat baik kepada tetangga, nolong tetangga yang susah. Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, antum minta maaf. Insya Allah masyarakat akan memaklumi antum. Tapi kalau antum yang sunnah nggak dijalani, menutup diri, nggak pernah berinteraksi dengan masyarakat, nggak pernah membantu tetangga, maka antum akan disalahkan sama masyarakat. Maka tolong berbuat baiklah kepada tetangga. Insya Allah tetangga akan memaklumi antum. Antum kalau katakan, afwan, anda nggak bisa ikut acara yang seperti ini, minta maaf. Kalau acara-acara yang lainnya, insya Allah anda ikut. Insya Allah dimaklumi sama masyarakat jemaah. Barakallahu fikum. Tapi ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ustaz, ana sudah bekerja, insya Allah tetap. Namun ana masih takut untuk menikah karena takut kekurangan. Banyak suami istri cerai karena faktor ekonomi. Mohon nasihatnya. Jamaah, orang menikah itu nggak harus punya kerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Faham nggak tuh? Jadi kadang-kala orang tua ini mau menerima menantu, ditanya, kamu kerja apa? Kalau kerjanya dia mengatakan, anak kerjanya serabutan. Waduh, repot ini anakku kalau dapat ini. Boleh jadi yang punya pekerjaan tetap di PHK. Berapa banyak yang sudah sukses bangkrut? Kalau cari menantu yang semangat bekerja. Bukan punya pekerjaan tetap, artinya dia tetap bekerja. Tentunya orang itu yang
yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Kalau dikatakan di sini takut menikah karena takut kekurangan, Allah Azza wa Jalla di antara yang membuka pintu rezeki ini menikah, jemaah. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Kalian nikahkan tuh. Ya, yang perempuan-perempuan yang jomblo-jomblo, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, nikahkan. Kalau mereka fakir, Allah yang akan kasih dari karunia-Nya. Allah. Maka antum jangan takut. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mencukupi dia. Salah satunya wanakih lil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Bukan menikah karena berzina. Banyak orang menikah karena takut aib. Bukan. Tapi dia menikah karena untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum yang takut tadi, niatkan untuk menjaga kehormatan diri antum. Urusan rezeki antum yakin. Dari awal anda sampaikan bicara iman tadi. Dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Istri antum tidak makan rezeki antum. Anak antum tidak makan rezeki antum. Terus yang dimakan rezeki mereka. Yang dimakan rezeki mereka sendiri. Kemudian kalau pertanyaannya, karena banyak suami istri cerai gara-gara faktor ekonomi. Karena banyak orang menikah gara-gara ekonomi. Perempuan dinikahi karena apa? Karena 4 hal. Karena kaya, karena cantik, karena bangsawan, yang keempat karena agamanya. Nabi menyebutkan agamanya alaihi salatu wasallam terakhir, karena kadang-kadang agama ini diabaikan sama orang jemaah. Maka Nabi mengingatkan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau kalau dapat perempuan yang agamanya baik. Selamat engkau hidupmu. Maka di sini kalau antum takut perceraian gara-gara ekonomi, cari perempuan yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Yang dia menikahimu bukan karena harta juga. Perempuan itu dengan kecantikannya bisa dapat laki-laki yang kaya. Laki-laki yang kaya walaupun tidak ganteng bisa dapat wanita cantik. Kalau ini yang jadi dasar pernikahan, maka tatkala ada masalah ekonomi mereka akan bercerai. Si istri ngelihat suaminya, aduh kayaknya susah, sudah gugat cerai dia. Makanya banyak wanita ya, anak kesian juga ini, mudah-mudahan fenomena ini tidak banyak terjadi ya. Banyak wanita itu merantau jemaah ke luar negeri, ke Malaysia ya, mungkin ke negeri-negeri yang lainnya, ke Arab Saudi, ke Dubai. Gara-gara faktor ekonomi suaminya nggak tanggung jawab, malas bekerja. Karena dia ketika menikah dulu, coba niatnya engkau apa menikah, kemudian apakah kriteria calon suamimu sesuai dengan yang diperintahkan Nabi SAW? Apakah mau-maumu? Kadang-kadang maunya dia punya suami nggak sholat, punya suami nggak tanggung jawab, hanya dulu karena ngelihat tampan mau menikah dengan dia. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat para suami, engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah. Kerja semaksimal mungkin, niatkan untuk memberikan nafkah, dan ketika engkau niat itu, insya Allah engkau fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.